Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi nasira. Alhamdulillahilladzi ba'athahu mu'alliman wa mubashshira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syahadatan tub'iduna min jami'i masayidi syaitan wa tuqarribuna ila jami'i ma yurdir rahman. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, ala habibina wa syafi'ina wa qaidina wa qudwatina wa qurratu a'yunina nabiyyina Muhammad. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala alihi at-tayyibin wa ala ashabihil mardiyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsani wa ridwanin ila yaumiddin yawma nalqar rahmanal mannan. Amma ba'd, fa ya ibadallah wa ya ma'syaral musallin, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah, fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha ibadallah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Wa alam ibadallah annallaha qala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqal 'azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim alladzi qala fi ihda ahadithihi idza qamatil qiyamah wa fi yadi ahadin fasilan falyaghsa. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala hendaknya memang menjadi bagian dari akidah kita, keseharian kita, karena memang begitu banyak dan luar biasa sangat banyaknya karunia yang Allah berikan kepada kita apapun kondisinya. Dan apalagi bila kita bandingkan dengan beragam masalah yang masih terjadi di beragam bumi Allah, di Palestina, Israel semakin membabi buta. Mereka melakukan penyerangan tanpa ada sebab apapun ke Gaza. Mereka membunuh anak-anak di Jenin, di Ramallah, di tepi barat Sungai Jordan. Bahkan rumah sakit ibu dan anak pun mereka tembaki, sehingga begitu banyak korban yang berjatuhan. Kita alhamdulillah berada di sini, di Indonesia, di Jakarta Selatan, di pasar kita ini. Kita alhamdulillah bisa terus melakukan ibadah dengan aman, dengan nyaman. Dan itu karenanya ada karunia Allah yang luar biasa. Sangat penting untuk selalu kita syukuri, sangat penting untuk selalu kita syukuri agar apa? Agar karunia Allah yang berupa keamanan, kedamaian, kebaikan, potensi menghadirkan perbaikan-perbaikan ini tetap bisa kita jaga, bahkan bisa ditingkatkan supaya dilipat gandakan karunia Allah ini, menghadirkan kondisi yang lebih baik daripada yang ada yang sekarang, lebih makmur, lebih sejahtera, lebih sukses, lebih aman, lebih tentram daripada yang ada sekarang. Kata kuncinya sekali lagi adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran kita juga adalah bahwa dalam semangat ini pada siang hari ini kembali kita merasakan karunia Allah yang luar biasa yang bernama syariah Islam, yang bernama salat Jumat secara berjamaah. Karena dengan adanya salat Jumat secara berjamaah ini, selain kita pasti agak diingatkan dengan hal yang prinsip yang menjadi bagian dari rukun khutbah, yaitu pentingnya kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata takwa adalah kata kunci dalam Al-Quran yang menandakan tentang salah satu nilai penting yang diajarkan Al-Quran oleh Al-Islam. Dicontohkan, diteladankan oleh Nabi besar Muhammad SAW, yaitu hadirnya manusia-manusia muslim, mukmin, muttaqin, yaitu manusia yang berkualitas, manusia yang berkeunggulan, manusia yang berkehormatan, manusia yang lebih utama daripada manusia-manusia yang lainnya. Itu artinya adalah bahwa kita oleh Al-Islam, oleh Rasulullah SAW, oleh para ulama, oleh para habaib diajarkan untuk dengan Islam ini jadi manusia yang utama, manusia yang mulia, jadi manusia yang terhormat, jadi manusia yang lebih sukses, jadi manusia yang menghadirkan realisasi daripada Islam yang adalah rahmatan lil alamin. Islam yang menghadirkan generasi-generasi dan atau manusia umat-umat yang adalah kuntum khaira ummah, umat yang terbaik.
umat yang dengan kuntum khairu ummahnya ini jadi manusia yang terbaik, tujuannya adalah menghadirkan rahmatul alamin, maka sangat wajar bila kemudian kawasan di mana mereka berada, negeri di mana mereka berada, profesi di mana mereka geluti adalah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan itu semuanya diingatkan melalui prosesi hadirnya kita melalui salat Jumat secara berjamaah ini. Tentu saja ini juga adalah karunia yang luar biasa agung. Di tengah apatisme mungkin, di tengah rutinitas sehari-hari yang kehidupan kita menjadi seolah-olah sangat mekanik. Bangun pagi, pergi ke pasar, sampai siang, pulang sore hari atau malam hari, anak-anak sudah tidur, besok bangun ke pasar lagi, bangun bekerja lagi, begitu seterusnya. Seolah-olah kehidupan kita hanya demikian saja. Padahal sesungguhnya bahkan dalam konteks ke pasar sekalipun, bahkan dalam konteks berbisnis sekalipun, bahkan dalam konteks bekerja sekalipun, Islam mengajarkan tentang pentingnya itu semuanya bagian daripada perwujudan dan atau bagian daripada realisasi ubudiyah kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya salah satu yang kemudian oleh Rasulullah disebutkan sebagai bagian daripada yang nilainya amat sangat luhur adalah kalau seseorang keluar dari rumahnya mencari rizki untuk keluarganya agar terselamatkanlah kehormatan bagi keluarganya, dan begitulah sampai dia pulang, maka dia mendapatkan pahala dan atau fadilah yang sangat luar biasa. Bahkan sebagian menyebut bagian daripada jihad fisabilillah, sebagian menyebutnya itu bagian daripada apa yang kemudian menyelamatkan kehormatan seorang muslim, artinya dia adalah menyelamatkan kehormatan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian maka bekerja termasuk berniaga di pasar yang oleh para ulama disebut atau sebagian dalam hadis disebutkan bahwa itu adalah pintu terbesar daripada pintu-pintu hadirnya rezeki. Dan dengan rezeki itu memungkinkan manusia muslim jadi manusia yang utama karena dia bisa memenuhi rukun-rukun Islam. Dia selain daripada syahadat, dia selain daripada sholat, dia selain daripada berpuasa, dia bisa bersedekah dan bahkan bisa berzakat dan bahkan bisa berhaji. Hari-hari ini kami di DPR sedang mengkritisi agar biaya haji tidak dinaikkan demikian sangat tinggi yang akan menyulitkan para jamaah yang sudah mempunyai istita'ah untuk kemudian berangkat haji hanya karena anggaran dan biaya yang sangat tinggi. Tentu saja kami mengkritisi ini bukan apa-apa. Kami mengkritisi bagian daripada cinta kami kepada umat, cinta kami kepada bangsa dan negara agar umat dan bangsa ini bisa melaksanakan syariah Allah yang bernama berhaji. Yang dengan cara itu mudah-mudahan karenanya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur pahalanya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau hajinya mabrur pahalanya surga, pastilah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau doanya ada untuk agar Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tentu itulah bagian yang kita harapkan semuanya. Sekali lagi inilah karunia Allah yang tidak pernah berhenti. Dan dengan demikian sesungguhnya Islam sedang mengajarkan dan mengingatkan bagi kita semuanya tentang pentingnya memaksimalkan seluruh potensi, seluruh waktu, seluruh kondisi, seluruh keadaan yang kita miliki semuanya. Itulah karenanya kita sekarang masuk di bulan Rajab, di Jumat pertama di bulan Rajab. Artinya bulan depan kita bertemu dengan bulan Sya'ban, setelah itu kita bertemu dengan bulan Ramadan. Dan Ramadan adalah tamu agung yang akan kita temui. Rasulullah dahulu mempersiapkan para sahabatnya untuk bertemu dengan bulan Ramadan itu. Karena di awal bulan Rajab pun beliau sudah ingatkan para jamaahnya, para umatnya, sahabat-sahabatnya untuk ahalla alaikum syahrun azim, akan segera datang kepada anda semuanya bulan yang sangat agung, bulan yang penuh dengan keutamaan, awalu rahmah, awsatu maghfirah wa akhiru yatqun minan nar, bulan di mana kemudian di situ Al-Qur'an diturunkan, bulan di situ ada Lailatul Qadar. Karenanya dipersiapkan umat untuk menyambut tamu agung ini. Satu hal yang sangat biasa, satu yang sangat lumrah saja. Kita akan ketamuan wali kota, pasti bersiap-siap. Apalagi ketamuan gubernur, pasti bersiap-siap. Apalagi ketamuan presiden, pasti sangat bersiap-siap. Apalagi kalau ketamuannya ini adalah tamu yang oleh Rasulullah disebut sebagai satu hal yang sangat agung yang bernama bulan Ramadan. Sejauh manakah kesiapan kita? Rasulullah mempersiapkan umatnya, para sahabatnya agar kemudian sejak bulan Rajab siap-siap, sehingga kemudian sudah membiasakan diri, sudah kemudian bisa mempersiapkan dirinya, ilmunya, etikanya, akhlaknya, dirinya, keluarganya, perilakunya, lingkungannya, sehingga ketika nanti kita bertemu dengan bulan Ramadan,
kita betul-betul sudah berada dalam posisi yang siap menerima tamu agung itu. Dan bila tamu agung itu secara fisik kita nyatakan sudah kita siapkan, maka sangat wajar bila kemudian kita bisa nyaman dengan bertemu dengan tamu agung itu. Sangat wajar bila kemudian dengan kenyamanan itu tamu agung pun juga nyaman dengan kita. Dan dengan demikian maka segala keutamaan daripada tamu agung yang bernama bulan Ramadan itu akan juga dengan mudah diberikan kepada kita, akan dengan mudah kita dapatkan, akan dengan mudah kita nikmati juga. Itulah salah satu prinsip daripada ajaran agama Islam, di mana Al-Quran menegaskan wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Kita diingatkan bahwa kita semuanya bukanlah temannya setan. Bahkan kita setiap hari selalu mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berdoa agar kita dijauhkan daripada setan. Dan setan itu salah satu perilakunya adalah mengajarkan kepada kita, membisikkan kepada kita, membujuk kita semuanya agar kita lalai, agar kita lengah, agar kita tidak maksimal, agar kita kemudian melakukan pemubadziran, memubadirkan waktu, memubadirkan kesempatan, memubadirkan hadirnya begitu banyak karunia-karunia Allah. Apakah yang bernama sholat Jumat secara berjamaah, apakah yang bernama masjid, apakah yang bernama termasuk yang bernama hadirnya bulan Rajab untuk kemudian hadirnya bulan Ramadan. Karena setan memang tidak menginginkan umat manusia, umat Islam ini menjadi umat yang utama, umat yang bertakwa. Mereka justru mengganggu kita semuanya agar ketakwaan tidak bisa kita raih, agar kemuliaan tidak bisa diraih oleh umat, agar umat manusia menjadi hamba-hambanya setan, dan dengan cara itu kemaksiatan merajalela, dengan cara itu kemungkaran tidak bisa dicegah, dengan cara itu dekadensi moral dan atau kehidupan yang tanpa moral menjadi sesuatu yang kemudian dianggap sebagai yang normal. Padahal itu semuanya adalah pastilah tidaklah normal dan pastilah adalah amoral. Maka ketika kemudian umat Islam dibiasakan untuk memaksimalkan seluruh potensi yang ada, kesempatan yang ada, tidak memubazirkannya, sesungguhnya sekali lagi umat Islam sedang diajarkan oleh Al-Islam, diajarkan oleh Al-Quran, dicontohkan, diteladankan oleh Rasulullah SAW, agar kita betul-betul menjadi manusia-manusia bukan hanya yang beretika, bukan hanya yang berakhlak, bukan hanya beradab, tapi bisa menjadi manusia-manusia yang sukses, manusia-manusia yang unggul, manusia-manusia yang mulia. Termasuk bila kemudian kita memaksimalkan seluruh potensi yang ada dalam konteks kehidupan kita sebagai warga bangsa, sebagai warga bangsa kita di Indonesia ini, di mana kita mengenal adanya beragam peristiwa-peristiwa yang membersamai kita dalam konteks kebangsaan yang tidak boleh dimubadirkan. Memubadirkannya lagi-lagi akan membuat umat ini akan dalam terakhir sulit untuk kemudian meningkatkan kualitas dirinya sebagai umat, kualitas dirinya sebagai warga bangsa, kualitas dirinya sebagai pengkoreksi terhadap hal yang kemudian membawa kepada kemunduran dan membawa kepada ketidaknormalan atau membawa kepada ketidakmoralan kehidupan kita sebagai umat maupun sebagai bangsa. Dan itulah karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ketika kita kembali diingatkan tentang pentingnya waktu, pentingnya mensyukuri karunia Allah yang bernama salat Jumat, yang bernama bulan Rajab, yang bernama bulan Ramadan, pentingnya kita untuk tidak menjadi teman-temannya setan, tapi menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan cara itu maka setiap waktu kita artinya adalah ibadah, setiap waktu kita adalah peningkatan kualitas kehidupan kita sebagai manusia, sebagai umat. Setiap waktu kita adalah memaksimalkan seluruh potensi itu untuk menghadirkan kontribusi kita bagi segala kebaikan, kontribusi kita yang menghadirkan keunggulan, menghadirkan keberuntungan. Karena sekali lagi dari surah Al-Asr yang saya bacakan di depan, Allah mengingatkan bagi kita semuanya bahwa Allah melalui al-Islamnya ini, melalui keteladanan Rasulullah, tidak menghendaki umat Islam itu adalah umat yang merugi, umat yang tidak beruntung, umat yang menjadi hanya pinggiran, menjadi konsumen saja, tapi diinginkan agar Islam, diinginkan oleh Islam agar umat Islam yaitu manusia yang beruntung, manusia yang tidak merugi, manusia yang membawa kepada keberkahan, manusia yang membawa kepada keunggulan, manusia menjadi bagian dari solusi, dan karenanya bisa membebaskan diri dari segala apa yang kemudian dibujukkan oleh setan yang hanya akan membawa kepada kerugian bagi umat manusia. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Kata kunci pertama adalah mewujudkan keimanan, yang kedua adalah illal ladzina amanu wa amilus sholihan. Dengan imannya itu membuat dia menjadi aktif, membawa kepada terobosan, membawa kepada amal soleh, mewujudkannya pada realita nyata, menjadi beragama yang nyata dengan amal solehnya, dan kemudian tetap beramal soleh dengan cara itu. Karenanya dia terus mengembangkan, terus mengkomunikasikan, terus menyuarakan, mengajak semua pihak untuk tawasau bil haq,
agar terus berada dalam kebaikan dan kebenaran, dan dia tidak mudah terprovokasi, tidak mudah juga menjadi letih dan atau menjadi putus asa, tapi dia terus bersabar melaksanakan kebaikan ini. Dan dengan cara itulah hadir generasi yang berkeunggulan, dengan cara itulah hadir umat yang berkeberuntungan, umat Islam yang oleh Al-Quran sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, karena tidak mungkin menjadi rahman kalau umat ini selalu merugi, tidak mungkin menjadi rahman kalau umat ini selalu hanya berada di pinggiran, tidak mungkin menjadi rahman kalau umat ini tidak mempunyai keunggulan dan keberuntungan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.